selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip kerja dari sistem hidroliknya tadi. Pertama itu ada di sumber energi pertama masih ada di kabel listrik 3 fasa yang dialiri ke saklar sebagai on off-nya atau penyambung atau pemutus aliran listrik. Lanjut ke motor listrik yang ada di belakang ini sebagai pengalir dari fluidanya tadi. Nah, dari motor listrik ini dia akan memutar kopling sebagai penyedot pemompa dari fluidanya. Dari sini lanjut ke tangki penampung oli tadi. Nah, dari tangki penampung itu lanjut dia naik atau terdorong ke katup bola sebagai on off pemutus atau penyambung dari fluidanya. Dari katup bola ini, nah dia lanjut ke si flow meter. Flow meter ini fungsinya untuk mengatur atau mengukur debit aliran yang yang mengalir pada sistem hidroliknya ini tadi. Dari flow meter mengalir langsung ke manometer. Fungsi manometer ini untuk mengukur tekanan bar yang mengalir pada katup 3 ini. Nah, di sini ada katup butterfly, ada 2 katup butterfly dan katup butterfly dan ada katup relief. Di sini kenapa ada 2? Yang pertama dia mengalir ke katup 3/2 dan katup butterfly yang 2 mengalir ke katup 4/3, 3/4. Jadi masing-masing dari katup ini menggerakkan 2 silinder ini yang berbeda. Di sini ada silinder kerja ganda, kerja ganda yang warna kuning dan kerja tunggal yang warna biru. Di sini ada tuas untuk penggerak dari kayak seperti pilot untuk atau saklar. Saklar pada katupnya. Jadi ketika katup ini didorong ke atas, maka ke si silinder yang kerja tunggal ini dia akan menaik atau mendorong fluid maksudnya itu gini. Ketika si katup ini saklar ini didorong, maka katup yang untuk mengalir ke tangki oli ini akan tertutup sehingga memberi tekanan pada silinder kerja tunggal ini. Jadi beban ini akan naik ke atas. Dan ketika ini kembali netral, maka katup ini akan terbuka dan fluidnya akan mengalir ke tangki, sehingga tekanan pada fluidnya akan berkurang dan mendorong ini turun ke bawah. Tapi ketika katup ini didorong ke bawah, maka dia akan mengunci fluida karena katup untuk mengalir ke sini akan tertutup dan katup untuk mengalir ke bawah akan tertutup. Nah, dilanjutkan lagi ke katup 3/4. Sistem kerjanya itu nyaris sama, cuman berbeda karena ini memiliki 3 katup. Sehingga dia bisa mendorong ketika tuas didorong ke atas, maka silinder kerja ganda ini akan mendorong ke atas. Dan ini ketika dinetralkan, dia akan berhenti di titik terakhir si silinder itu berhenti. Nah, dan si silinder ini diturunkan ke bawah, baru silindernya akan kembali ke posisi awal. Nah, kita lanjut ke fire flap. Apa namanya ya? Fire flap. Relief flap. Ya. Nah, relief flap. Fungsinya ini untuk mengatur tekanan yang mengalir pada sistem aliran pada fluida ini yang dialirkan langsung ke tangki. Bisa dilihat di bawah nih, aliran ini langsung sebagai pembuangannya. Saya rasa cukup. Baik, di sini saya akan mengukur
ketika silinder ini naik waktunya berapa, dan ketika turun waktunya berapa beserta tekanannya. Langsung saja kita coba. Ketika dia naik waktunya itu 5 detik. Dan ketika dia turun waktunya itu 5 detik juga. Untuk tekanannya berada di 20 bar. Baik, di sini saya akan mengukur waktu ketika silinder yang kerja tunggal ini naik dan turunnya itu berapa dan tekanannya itu berapa. Langsung saja kita coba. Ketika dia naik, waktunya itu membutuhkan 6 detik dan tekanannya itu berada di 20 bar. Dan ketika dia turun, waktunya itu Waktunya itu 5 detik dan tekanannya 20 bar. Baik, di sini saya akan mengukur dari relay palep, yaitu untuk mengukur ketika dia tekanannya max atau ketika dia over close dan over open. Langsung saja kita mengukur dari over open dulu, yaitu dalam keadaan terbuka. Ketika dia max atau dipaksa, tekanannya itu berada di 60 berada di 60 bar. Kemudian kita menggantinya ke over close. Ketika dia over close, max-nya itu sama, berada di 60 bar. Oke, baik, itu saja. Baik, untuk kesimpulannya berdasarkan hasil praktikum kami, pada pengujian relief valve diperoleh tekanan pada silinder naik sebesar 60 bar, baik pada kondisi full open maupun full close, sehingga perubahan posisi relief valve tidak mempengaruhi tekanan naik pada percobaan umum. Pada silinder tunggal dengan tekanan kerja sekitar 20 bar, waktu yang dibutuhkan untuk naik adalah 6 detik dan turun 5 detik. Sedangkan pada silinder ganda dengan tekanan kerja sekitar 20 bar, waktu yang dibutuhkan untuk naik dan turun masing-masing 5 detik. Jadi dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa silinder ganda memiliki gerakan yang lebih stabil dan seimbang dibandingkan silinder tunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabir Daud, saya dari kelompok 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan kait sistem hidrolik pada mesin alat berat. Nah, sumber energi yang pertama itu ada di energi listrik. Nah, ini dari energi listrik disambungkan ke saklar on off. Dari saklar on off dia menggerakkan, memberi energi listrik ke motor, packing motor. Dari packing motor ini dia memompa oli yang dari tangki ini ke relief valve dan diatur di katup bola. Nah, dari katup bola ini dia mengaliri fluida ke main flow pressure dan mengaliri ke main flow high pressure. Setelah dari main flow pressure ini, dia mengaliri semua ke dalam, diatur di control valve dan pilot control. Dari pilot control ini dia mengatur yang maju mundur dari gerak maju mundur dari silinder dan
motor orbit ini. Baiklah, di sini saya akan mendemonstrasikan silindernya maju menggunakan pilot control ini. Di sini kenapa silindernya maju secara perlahan? Karena pembatasan tekanan penggunaan oli tadi. Jadi dia majunya pelan tuh. Itu kan Dik. Dia maju pelan. Mundur juga kayak gitu. Ini saya mundurkan dari kontrol pilotnya. Nah, dia mundurnya pelan. Karena pembatasan dari penggunaan oli tadi, agar tidak terjadi yang namanya kebocoran atau kebocoran oli. Oke, cukup. Baik, di sini saya akan menjelaskan rangkaian sistem elektrik hidrolik. Yang pertama di sini ada power pack. Nah, power pack ini sudah menyangkut semua, mulai dari saklar, motor, dan lain sebagainya. Untuk dari sini, dia itu mengalir ke manifold high pressure, yang dari sini mengalir ke manifold low pressure. Nah, kemudian yang dari sisi kiri manifold high pressure itu nyambung ke solenoid valve. Yang dari sisi kanan nyambung ke solenoid valve yang kedua. Nah, kemudian yang dari manifold tangki high pressure yang di sisi kiri itu dia nyambung ke solenoid valve, yang sebelah kanan dia menyambung ke solenoid valve yang kedua. Kemudian yang manifold cylinder transition yang sebelah kiri dia nyambung ke sini ke solenoid valve. Yang dari sini langsung nyambung ke silinder kerja ganda. Nah, dari sini nyambung ke solenoid valve yang di sini yang kedua. Kemudian yang dari sini dia nyambung ke motor orbital. Nah, kemudian dari solenoid valve ini dia nyambung ke silinder kerja ganda. Joystick satu ini untuk menggerakkan silinder kerja ganda. Kemudian joystick yang kedua ini untuk menggerakkan motor orbital. Untuk cara kerjanya, mari kita coba. Baik, di sini saya akan menjelaskan troubleshootingnya dari rangkaian ini. Nah, untuk troubleshootingnya itu, tuas ini nyambungnya ini ke solenoid. Nah, untuk troubleshootingnya itu, ketika ini masih di sini, masih tersambung di sini, dia itu bisa maju dan bisa mundur. Nah, ketika yang ini dilepas, dia itu cuman bisa mundur tapi nggak bisa maju. Mari kita coba dulu. Ini masih tersambung. Nah, dia bisa maju, lalu dia bisa mundur. Nah, kalau ini dicabut, dia itu nggak akan bisa maju. Mari kita coba. Nah, dia itu maju nggak bisa. Tapi ketika dia mundur, dia mau. Disitulah troubleshootingnya. Makasih. Kemudian di sini yang motor orbital ini troubleshootingnya itu, dia itu cuman bisa mutar melawan arah jarum jam. Nah, kalau dia mutar searah jarum jam, dia itu nggak bisa karena dia itu terjadi konslet di sini. Mungkin itu saja.